Setiap hari bisa menghasilkan sampai 20 botol. Cukup banyak juga ya. Apalagi kalau mengintip pembuatannya yang masih sangat tradisional. Mencicipi makanan khas Nusa Tenggara Timur nggak lengkap rasanya kalau nggak nyobain minuman khas daerah ini. Atau paling tidak tahu tentang minuman ini. Karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi minuman berkadar alkohol tinggi ini. Hampir semua daerah di Nusa Tenggara Timur bisa membuat minuman sejenis tuak ini. Di Flores, minuman ini dikenal dengan nama moke. Bahan dasarnya dari pohon tuak atau pohon lontar. Moke biasa diminum oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tak hanya sebagai minuman saat pesta, moke biasa dikonsumsi sehari-hari. Mendapatkannya pun sangat mudah. Hampir semua pasar di Nusa Tenggara Timur menjual moke. Apalagi kalau hari pasar. Wah, Anda tak perlu takut kehabisan. Banyaknya penjual moke membuat Anda justru bisa memilih moke yang terbaik untuk dibeli. Karena Anda bisa mencicipinya dulu. Harganya pun relatif murah. Di pasaran seperti ini, Anda bisa mendapatkan satu botol moke hanya dengan Rp5.000 sampai Rp10.000. Murah kan? Nah, kalau Anda punya waktu lumayan panjang dan butuh moke yang cukup banyak, Anda bisa langsung datangi si pembuat. Biasanya hampir setiap hari moke diproduksi. Kampung Wara, Korobera, Kecamatan Mego, Sika misalnya. Setiap hari bisa menghasilkan sampai 20 botol. Cukup banyak juga ya. Apalagi kalau mengintip pembuatannya yang masih sangat tradisional. Tidak ada sentuhan teknologi modern sedikit pun. Inilah yang justru menambah kenikmatan rasa moke. Penasaran ingin tahu cara pembuatannya? Sebelum memulai pembuatan, para pembuat moke biasanya minum moke dulu untuk menambah tenaga dan keberanian. Cukup meminum moke, saatnya menuai air tuak di pohon. Beberapa teguk moke ternyata berguna juga ya untuk menambah keberanian memanjat pohon tuak yang tinggi ini. Apalagi untuk mengambil air tuak dari satu pohon ke pohon lain yang berdekatan, biasanya ditempuh dengan cara menyeberang untuk menghemat tenaga. Oh ya, apa semua pohon tuak bisa menghasilkan moke yang baik ya? Kalau tuak yang laki-laki macam seperti ini kami jepit 3 kali. Tetapi kalau wanita besar seperti itu harus 7 kali. Iya. Harus 7 kali itu baru dia bisa air. Nah, kalau kurang daripada itu dia tidak air. Air tuak kemudian dikumpulkan dalam sebuah tong. Nah, setelah mempersiapkan tungku dan api kayu, tibalah saat pemasakannya. Moke harus direbus dalam tungku api dengan kayu yang cukup. Itu harus ada punya kayu. Kalau tidak ada kayu tidak jadi tuak. Berarti dia hanya tetap putih begitu. Dan dia punya uapnya tidak keluar. Kalau kayu kurang, uapnya keluar kurang, airnya kurang. Ya kalau kompor tidak bisa itu karena itu dia bau minyak. Jadi itu nanti pengaruhnya ini arapnya juga jadi bau. Jadi harus pakai kayu semata-mata. Moke kemudian dimasak sampai masak. Tapi uapnya jangan sampai keluar loh, karena justru dari situlah moke berasal. Nah, untuk menghindari keluarnya uap, maka tungku ditutup rapat-rapat menggunakan serat-serat pohon tuak. Tungku ini dihubungkan dengan bambu panjang untuk menghasilkan moke.